Baik, halo. Perkenalkan nama saya Rafael Diansyah Putra dengan NIM 21120121404150. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ringkasan dengan judul Perancangan Sistem Kendali Irigasi Otomatis berbasis mikrokontroler AT89S52 dengan penyimpanan data kelembapan tanah. Sistem ini merupakan aplikasi smart farming yang dirancang untuk mengatur penyiraman tanaman secara otomatis. Oke, jadi pada smart farming ini, sistem ini yang dirancang merupakan aplikasi smart farming yang berfungsi untuk mengatur penyiraman tanaman secara otomatis berdasarkan tingkat kelembapan tanahnya. Nah, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air secara manual. Ya, jadi microcontroller AT89S52 saya pilih untuk digunakan sistem ini sebagai pengendali utama dalam sistem ini. Nah, kemudian masuk ke cara kerjanya, how it works. Nah, cara kerja sistem ini dimulai dari pembacaan nilai dan kelembapan tanah melalui sensor. Nilai tersebut kemudian diproses dan disimpan sebagai data historis di memori eksternal. Nah, apabila kelembapan tanah berada di bawah nilai ambang atas, microcontroller akan mengaktifkan pompa air secara otomatis untuk menyiram tanaman tersebut. Kemudian kita masuk ke komponen-komponen yang ada dalam sistem ini. Oke, jadi komponen utama sistem itu terdiri dari microcontroller AT89S52 sebagai otak sistem tersebut. Nah, sensor kelembapan tanah yang ini digunakan sebagai masukan dan ADC 0804 berfungsi untuk mengkonversi sinyal dari analog menjadi digital. Kemudian di sini ada EEPROM 24C02 digunakan sebagai media penyimpanan data historisnya. Data historis kelembapan tanah tersebut. Nah, sebagai keluarannya, sistem menggunakan LCD 16x2 untuk tampilan informasi dan relay untuk mengendalikan pompa air. Seluruh rangkaian disuplai menggunakan catu daya DC 5 volt. Masuk ke diagram blok sistemnya ya. Jadi pada diagram blok ini ditunjukkan alur kerja sistem secara keseluruhan. Sensor kelembapan menghasilkan sinyal analog yang kemudian dikonversi oleh ADC 0804 menjadi data digital, yang dimana data tersebut diproses microcontroller AT89S52 sebagai pusat kendali sistemnya. Nah, microcontroller terhubung dari dua arah dengan EEPROM 24C02 untuk penyimpanan data kelembapan tanah. Nah, selain itu, AT89S52-nya juga mengendalikan LCD dan relay sebagai keluaran sistem tersebut. Masuk ke interfaces details. Nah, jadi pada sisi antarmuka, port P1 ini digunakan sebagai masukan data digital dari ADC 0804. Nah, kemudian port P2 dihubungkan ke LCD 16x2 untuk menampilkan status atau informasi sistem. Kemudian di port 3-nya digunakan untuk mengendalikan relay melalui rangkaian drivernya. Jadi data kelembapan tanah disimpan ke EEPROM melalui jalur komunikasi khusus. Masuk ke address decoding dan peta alamat. Oke, jadi pada bagian ini sistem ini menggunakan teknik address decoding untuk membedakan akses memori internal dan eksternal. Jadi proses ini memanfaatkan sinyal EL, RD, dan WR pada microcontroller AT89S52. Nah, peta alamat terdiri dari internal RAM pada alamat 00H hingga 7FH, SFR pada alamat 80H hingga FFH, serta EEPROM 24C02 pada alamat 0000H hingga 00FFH. Lanjut ke program algoritmanya. Nah, jadi algoritma program ini dimulai dengan inisialisasi port IO, LCD, ADC, dan EEPROM-nya. Selanjutnya, sistem akan membaca data sensor dan mengkonversinya menjadi data digital. Jadi data kelembapan kemudian disimpan ke EEPROM dan dibandingkan dengan nilai ambang batas tersebut.
Jika tanahnya kering, maka relaynya akan diaktifkan dan status sistem ditampilkan pada LCD tersebut. Contohnya seperti ada di gambar ini. Lanjut ke kode programnya. Jadi di sini ada potongan kode program ini. Ya, program ini ditulis menggunakan bahasa assembly 8051. Data kelembapan dibaca melalui port P1 dan dibandingkan dengan nilai ambang batasnya. Kemudian, jika nilai kelembapan masih cukup, pompa air akan dimatikan. Namun, jika tanah dalam kondisi kering, maka pompa air akan diaktifkan melalui relay. Baik, masuk ke penutup dan referensinya. Jadi sebagai kesimpulan, sistem kendali irigasi otomatis ini mampu melakukan penyiraman tanaman secara efisien berdasarkan data kelembaban tanah secara real time dan historis. Dengan adanya sistem ini, penggunaan air dapat lebih optimal dan terkontrol. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.